situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tammimatul Ajurumiyah. Masih berkaitan dengan pembahasan i'rab ya. Yang lalu kita sudah menuntaskan alamat atau tanda-tanda i'rab yang 4 itu. Ini baik untuk rafa, nasab, khafad atau jar ya, dan yang terakhir adalah jazm. Nah, ada sudut pandang lain tentang i'rab ini, yakni membaginya berdasarkan tandanya. Ini ada yang di i'rab dengan huruf, ada yang di i'rab dengan harokat. Di jami'u ma taqaddama minal mu'rabat. Ini pasal tentang seluruh apa yang sudah dibahas terdahulu berupa kata yang mengalami i'rab. Isma ini ada dua macam. Ini qismun yu'rabu bil harokat. Ada jenis yang di i'rab dengan harokat. Maksudnya harokat yang 3 dan sukun itu ya. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Jadi perubahannya adalah perubahan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan ada bagian atau ada jenis yang di i'rabnya dengan huruf. Artinya perubahannya terjadi pada huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Yang mengalami i'rab dengan harokat itu ada 4 bagian. 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Kemudian yang kedua wa jam'ut taksir. Lalu yang ketiga wa jam'ul muannatsis salimu. Ingat as-salim di situ sifatnya jam'u. Jangan dibaca jam'ul muannatsis salimi, tapi jam'ul muannatsis salim. Kemudian wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini semua di i'rabnya dengan huruf. Wa kullu di i'rabnya dengan harokat. Ini semua di i'rabnya dengan harokat. Wa kulluha turfa'u bi dhammah. Semuanya yang 4 itu i'rafa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah, dan dikhafd dengan kasrah. Wa tujazzamu bis sukun, dan dijazm dengan sukun. Ya, jadi semua yang disebut tadi itu merupakan apa? Kata yang mengalami i'rab dengan harokat, dan harokatnya harokat asal sebagai tanda asal. Di rafa dhamma, di nasab fathah, di jar atau di khafad dengan kasrah, dan di jazm dengan sukun. Dengan beberapa pengecualian. Kharaja an dzalika salasatu asya'. Keluar ini maksudnya tidak termasuk. Berarti dikecualikan ya, dari hal itu salah satu asya', ada 3. Ya, ketiganya ini dikecualikan dari ketentuan i'rab asal itu. Meskipun tetap di i'rabnya dengan harokat. Yang pertama adalah al-ismul ladzi la yansharif. Ini adalah isim yang tidak bertanwin. Isim la yansharif. Mufradan kana au jama'a taksir. Mufrad ya, baik mufrad adanya atau jamak taksir. Jadi kalau isim la yansharif berarti apa? Ada perbedaan nanti dari segi i'rab khafad atau jarnya. Adapun rafa nasabnya sama ya, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah.
tapi jarnya atau khafdnya berbeda. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Dia dikhafd dengan tanda fathah. Kan dua catatan kemarin yang sudah kita bahas. Alam yudhaf. Selama dia tidak disandarkan. Artinya menjadi mudhaf. Ya. Lalu yang kedua, au tadkhul alaihi al atau masuk kepadanya alif lam gitu ya. Itu dua syaratnya. Bismillah yang sorib dijar dengan fathah. Kalau tidak memenuhi syarat ini, berarti jarnya kembali kepada tentuan asal yaitu kasroh. Kemudian pengecualian yang kedua, jam'ul muannatsis salim. Ya, jamak muannats salim ini juga dikecualikan dari ketentuan, yakni pada hukum nasabnya. Kalau ketentuan asal nasab itu kan fathah, dia dikecualikan menjadi kasr. Fa innahu yunsabu bil kasr. Dia dinasab dengan kasr. Dan ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan lalu, ini sering menjadi contoh yang menunjukkan kita mampu membedakan nasab dengan khafdnya. Ya. Misalnya ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati. Lillahi atau lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Saya bandingkan dengan ungkapan khalaqas samawati wal ard. Pada kalimat pertama ya, lillahi ma fis samawati wal ard atau lillahi mulkus samawati wal ard juga ada. Itu dia mengalami khafat atau jar ya, karena adanya huruf jar. Ya. Atau pada ungkapan lillahi mulkus samawati wal ard berarti dia mengalami idhafah. Ya, dijarnya dengan apa? Dengan kasrah. Kalau pas al-ard yang merupakan atofnya itu juga sama. Juga mengalami i'rab yang sama. Ya. I'rab yang sama yaitu jar. Nah, jarnya isim mufrad apa? Kasrah juga kan? Nah, bandingkan dengan yang di bawah, khalaqas samawati. Ini juga samawati. Nah, dinasab dengan apa? Dengan kasrah. Ya, sementara wal ardo ini dengan fathah. Ya. Jadi jangan sampai mengikuti harokat. Khalaqas samawati wal ardi. Keliru. Ya. Jadi atof itu bukan mengikuti harokat. Atof itu mengikuti ketentuan i'rab. Kalau di atas memang sama-sama kasar karena kebetulan tanda i'rab khafadnya sama. I'rab khafad sama-sama kasar. Sementara di bawah tanda i'rabnya berbeda meskipun hukum i'rabnya sama. Sama-sama mengalami nasab. Di sini dinasab sebagai maf'ulun bihi, sini nasab ngikut toh matuf ala samawat. Sama-sama i'rabnya ya ini sama-sama nasab, tapi ingat tandanya berbeda. Makanya di atas al-ardi, di bawah al-ardo. Meskipun sama-sama as-samawati. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Kemudian yang terakhir, pengecualian ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Ini fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Ini juga di i'rabnya dengan harokat. Kalau ketentuan sahih. Tetapi karena dia mu'tal akhir, maka dia dikecualikan. Berubah. Bukan lagi di i'rab dengan harokat, tetapi i'rabnya dengan menghapus huruf illat. Ya. Dengan dalam kondisi apa? Dalam kondisi jazm. Bil mudhari mu'tal akhir ini innahu yujazzamu bihazfi akhirih. Dia dijazm dengan menghapus
akhirnya. Ini huruf illat yang ada di belakang dihapus. Waqad taqaddamat amsilatu dzalik. Ya, sudah berlalu ya contoh-contoh hal tersebut. Ya, contohnya kemarin kan apa itu? Singkat contohnya kemarin? Huruf illat. Lam apa? Itu sahih, itu sahih. Ya. Kalau lam yalid itu kan sahih ya. Lam yalid wa lam yulad. Ini bentuk sahih karena di ujungnya tidak ada huruf illat. Tetap tanda i'rab jazmnya sukun asal. Nah, yang kita mau berikan contoh ini apa? Yang mutalahir. Misalnya lam yakhsha. Asalnya ini huruf illat di belakang. Lam yakhsha. Jadi asalnya itu dengan alif di belakang. Ada huruf illat berupa alif. Yakhsha. Bisa dipahami ya? Adapun lam yalid ini sahih ya. Oh ya, kemarin di pembahasan terakhir ada sedikit kekeliruan yang saya jelaskan. Jadi ini bentuk aktif, ini pasif ya. Di yulad itu bentuk pasif dari yalid. Ya, bukan dari walada yalidu, bukan aulada yulidu ya, tapi dari walada yalidu. Tetap ini bentuk bentuk aktifnya yalidu. Hanya saja pasifnya menjadi yuladu. Huruf ilat wawunya kembali ya dalam bentuk pasif. Jadi bukan dari aulada yulidu melainkan dari walada yalidu. Nah, itu fi'il mudhari mutalakhir ya. Sekali lagi tanda jazmnya bukan dengan harokat. Ya. Ini harokatnya tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah huruf ya. Dan ini dihapus huruf ilat. Itu yang di i'rab dengan harokat. Kemudian bagian kedua walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Yang mengalami i'rab dengan huruf itu ada empat. Ya, ada empat saja. Yang pertama adalah al-musanna wa ma humila alaihi. Ini bentuk dual, bentuk tasniah dan yang digolongkan padanya. Kemudian yang kedua wa jam'ul mudzakkaris salimu wa ma humila alaih. Jamak muzakkar salim, ingat kata salim itu juga sifat ya. Jadi kata jam'u. Jam'ul mudzakkaris salimu wa ma humila alaih. Dan apa yang digolongkan. Lalu yang ketiga al asma'us sittah, isim yang 6 atau ada juga yang nanti menyebut isim 5. Kemudian wal amsilatul khamsa ini untuk fiil. Ya, al amsilatul khamsa atau al af'alul khamsa. Ya. Kita lihat sekarang al-musanna. Wa amal musanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maftuhi ma qablaha al-maksuri ma ba'dah. Adapun musanna itu dirafa dengan alif, dinasab dengan apa? Dengan ya. Jarnya juga sama ya. Jadi dia dinasab dan dijar dengan ya. Yang di fathah apa yang ada sebelum huruf ya. Di kasroh apa yang ada setelahnya. Jadi bacanya itu aini. Ya. Misalnya lafaz muslim ya, muslim. Muslim jadi apa? Muslimaini, muslimani atau muslimaini. Nah, ini kalau di rafa ya. Muslimaini kalau di nasab dan dijar. Di situ ada keterangan di fathah sebelum ya, di kasroh setelahnya. Itu kenapa itu perlu disampaikan untuk membedakan dia dengan jamak muzakkar salim. Muzakkar salim itu kan sama tulisannya kan? Dalam bacaan nasab dan jar itu sama tulisannya. Cuman beda di harokat mim dan nun ini. Ya.
Kalau musanna itu di fathah sebelumnya, di kasroh setelahnya aini. Kalau ini ina, di kasroh sebelumnya, di fathah setelahnya. Di satu aini itu dual ya. Kalau ina itu plural. Ya, kemudian waul hikabi ya, dan diilhakkan atau digolongkan dengannya, artinya dalam kesamaan i'rab, hukum i'rabnya sama ya. Jadi i'rab rafa dengan alif, nasab jarnya dengan ya, yaitu kata-kata berikut ya, yang disebut sebagai mulhaknya. Yaitu kata isnani, isnatani, wasintani, isnani, wasnatani, wasintani. Semua artinya sama, dua. Mutlakon ini secara mutlak, ini tidak ada syaratnya. Pokoknya ketemu kata isnani, isnatani. Isnani itu untuk muzakkar, isnatani itu untuk muannas. Ya, kemudian bisa juga dipakai kata sintani dengan menghapus alifnya. Ini untuk perempuan ya. Sintani. Ini mulhak secara mutlak tanpa syarat. Nah, kemudian yang di bawahnya ada kata kila dan kilta. Ini juga mulhak. Cuman kila dan kilta itu ada syaratnya, tidak mutlak. Ya. Kila dan kilta, kalau kila itu untuk muzakkar ya, kilta itu untuk muannas. Dengan syarat apa? Bisyarti idhafatihima ila dhamir. Dengan syarat menyandarkan keduanya kepada dhamir. Jadi kila dan kilta itu bersandar. Dia senantiasa bersandar. Kalau dia bersandarnya bisa kepada, jadi dia sandar itu bisa kepada dhamir, bisa kepada isim zahir. Nah, kalau sandarnya kepada isim dhamir, maka dia dianggap apa? Mengikuti mulhak kepada apa? Kepada musanna. Karena syaratnya apa? Idhafatihima ila dhamir. Contohnya nauk ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Perhatikan kilahuma, kata kila sandar kepada huma. Kilta sandar kepada huma. Karena sandarnya kepada isim dhamir, maka mengikuti i'rab musanna. Ya, ini kalau rofa dengan alif. Ja'ani kilahuma, kiltahuma, ini apa? Dirofa kan? Sebagai fa'il. Ja'ani itu sebagai fi'il dan maf'ul. Ya. Ja'ani datang kepadaku. Kilahuma keduanya ya. Kilahuma atau bisa juga kiltahuma kalau perempuan ya. Nah, berarti kan alif ini sebagai tanda rofa'nya. Gimana kalau dinasab misalnya ro'aitu kilaihima wa kiltaihima ya. Ro'aitu ini fi'il fa'il. Kalau ja'ani fi'il maf'ul. Jadi kila ini sebagai fa'ilnya ya. Makanya dia marfu. Kalau pada contoh kedua ro'aitu kilai. Nah, ini fi'il fa'il berarti ini jadi maf'ul. Makanya dibaca kilai hima. Kiltai hima. Bisa dipaham ya? Ya. Kalau dijar marartu bikilaihima wa kiltaihima. Ada bi di situ ya huruf jar. Tanda jar dan tanda nasabnya sama kan? Itu sama-sama dengan ya mengikuti ketentuan musanna atau tasniah. Nah, sekarang bandingkan kalau dia sandarnya kepada isim zahir. Fa in udhifa ila zahir, kalau dia disandarkan, atau kalau keduanya itu disandarkan, ini kila dan kilta disandarkan kepada isim zahir, kana bil alifi fil ahwalis salasah. Maka dia tetap dengan alif pada keadaan yang tiga itu, yakni rafa, nasab dan jarnya atau khafadnya tetap ada alif di situ, bukan diganti dengan ya. Jadi tetap alif.
Terus i'rabnya gimana? Wa kana i'rabuhuma biharokatin muqaddaratin fi tilkal alif. Ya. Ka i'rabnya itu i'rab keduanya itu dengan harokat yang diperkirakan pada alif tersebut. Nah, jadi sama dengan isi maksur. Sama dengan lafaz Musa, Isa. Bisa dipahami ya? Mustafa. Itu sama. Itu namanya isi maksur. Jadi di rafa, di nasab, di jar terhadap alif. Itu harokatnya muqaddarah jadinya. Kalau rafa berarti bil matil muqaddarah. Kalau di nasab berarti apa? Bil fathatil muqaddarah. Kalau di jar berarti bil kasratil muqaddarah. Begitu ya. Ini kalau sandarnya kila dan kilta itu pada isim zohir. Jadi dia tidak ngikut lagi ke musanna. Untuk ngikut kepada ketentuan i'rab musanna tadi, syaratnya dia sandarnya kepada isim dhamir. Kalau sandar kepada isim zohir, maka dia dihukumi seperti isim maksur tadi. Ya. Contohnya begini, ja'ani kilar rojulaini. Nah, bandingkan tadi ini ja'ani kilaihima. Kalau ini contoh keduanya apa? Yang zohir, ja'ani kila rojulain. Apa? Kila rojulaini. Ya, datang kepadaku dua laki-laki itu. Kila rojulaini. Kemudian bisa juga kalau perempuan berarti kilta. Contohnya kiltal mar'ataini. Kiltal mar'ataini. Kalau rofa mungkin nggak begitu kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat nasab dan jarnya atau khafat. Ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Jadi kalau kita ganti ini ja'ani misalnya ya, dengan ra'aitu ini tidak berubah, tetap kila dan kilta. Bandingkan dengan tadi ini kan. Ra'aitu jadi kilai, hima kiltai. Nah, kalau ini tidak berubah, tetap kila, tetap kilta. Karena ini sandarnya kepada isim zahir. Nah, demikian pula kalau kita ganti maror tuh bi sama ini. Bikilar rajulaini bikiltar rajulaini. Ya, bisa dipahami ya? Bikiltal mar'ataini ya, bikilar rajulaini bikiltal mar'ataini. Ya. Baik, sekarang yang kedua. Ya, jamak muzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Nah, ini kebalikan dengan musanna tadi kan. Adapun jamak mudzakkar salim dia dirafa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya, yang di kasroh apa yang ada sebelumnya, di fathah apa yang ada setelahnya. Jadi bacanya ina. Kalau kondisi nasab dan jar. Bacanya ina. Aul hikabih dan digolongkan kepadanya ini beberapa lafaz ya, beberapa lafaz yang mulhak ya, beberapa lafaz yang mulhak yaitu apa? Yang pertama adalah ulu ya. Ulu, kemudian yang kedua alamuna, kemudian isyruna. Ini adalah lafaz-lafaz mulhak ya. Mulhak itu sebetulnya bukan jamak muzakkar salim tapi digolongkan. Digolongkan dari segi kesamaan i'rab ya. Di lafaz ulu, ulu yang artinya pemilik. Ishab. Misalnya ulul azmi ya. Itu kalau rofa kan. Kalau di nasab seperti uli, ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri itu atof masuk ya. Biasa kita baca. Kalau rofaknya ya tetap dengan waw kan. Misalnya ungkapan ulul azmi. Ya, ya. Kapan dalam
Al-Quran ada apa namanya istilah ulul azmi ya, ulul azmi minar rusul. Nah, itu kita bacanya dengan i'rab dengan apa rofa tandanya waw. Ini mudhaf ilaihi. Kalau di nasab misalnya ati Allah wa ati Rasula wa sorry wa ati Rasul wa ulil amri. Ar-Rasul mansub ya. Ini maf'ul dari kata atiu. Ar-Rasul ini ataf uli jadi ya. Yang sandar al-amri. Dia mengalami nasab. Ya, dengan apa? Dengan ya sebagaimana nasabnya apa? Sebagaimana nasabnya jamak muzakkar salim. Demikian pula lafaz alamun. Alamun ini kalau rafa, kalau di nasab di jar alamin. Kayaknya kita bisa baca dalam apa dibaca di dalam Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu dijar di situ ya sebagai mudhaf ilaihi. Nah, sandar ya. Rabb rabbil alam, rabbul alamin. Ya, ini dijar ini karena mudhafun ilaihi. Alam alam alamun kalau marfu. Kemudian Syurun. Syurun ini maksudnya bilangan ya. Bilangan artinya 20. Ya, ya 20 wa ma ba'dahu dan setelahnya. 20 ke atas minal uqudi ila tis'in yang berupa angka puluhan sampai 90. Jadi 20, 30, 40, 50 itu maksudnya sampai 90. Itu dihukumi juga mulhaq. Muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Jadi isyruna. Kalau 20, 30 apa? Salasun, arbaun, khamsun. Begitu seterusnya. Sampai tis'un. Kalau rafa'nya begitu kan dengan waw nun, dengan waw. Tapi kalau di nasab dan di jar menjadi apa? Arba'in. Ina. Ya. Apa tadi? Ishrin. Salasin, arba'in, khamsin. Nah, begitu terus. Sampai tis'in, sampai 90. Kemudian aradun. Lafaz aradun juga sama ya. Aradun. Aradun jamak. Apa mulhak pada jamak. Kepada jamak apa jamak muzakkar salim. Aradun itu bumi, bumi. Tapi kan bumi itu kalau dalam konsepnya orang Arab itu ard itu sudah cukup. Makanya Al-Qur'an itu menyebutnya as-samawati wal ard seperti tadi kita contohkan. Ya. Tetap meskipun as-samawat dipakai jamak, artnya tetap disebut tunggal. Jadi art itu udah cukup sebetulnya. Tapi ada bahasa yang menyebutkan dengan aradun. Namun tidak dianggap itu sebagai jamaknya. Itu dianggap sebagai apa? Mulhak. Mirip dengan tadi ungkapan alamun. Alamun itu bukan jamak dari alam. Alam itu memang ada kata namanya alam kan? Alam. Misalnya kita sebut alam malaikat. Alam, alam. Alam yang sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, alam. Nah, kalau dilihat definisi alam itu apa? Masih wallah. Kullu masih wallah. Semua apa yang selain Allah. Semua apa yang selain Allah itu disebut alam. Berarti tidak perlu dijamakkan. Eh? Karena sudah mencakup semua. Kalau nanti disebut ada alam A, alam B, alam C, lalu gabungan ini disebut alamun atau alamin, itu nanti menjadi rancu ya. Kalau dalam kitab penjelasan apa namanya fawakihul fawakihul jiniyah itu disebutkan wal jam'u la yakunu akhassa min mufradih. Bentuk jamak itu tidak boleh lebih khusus daripada bentuk
mufradnya. Jadi kalau nanti alamun itu justru diasumsikan sebagai alam yang kecil-kecil itu digabung, berarti lafaz alam yang tunggal itu justru lebih mencakup daripada alamun. Kebayang nggak justru bentuk tunggalnya lebih mencakup daripada bentuk jamaknya? Itu nggak mungkin. Makanya kemudian lafaz alamun meskipun secara lafaz itu diakui ada, tapi bukan sebagai jamak dari alam. Jadi dia sebagai kata sendiri. Dianggap apa? Dianggap la wahidalah. Ya, tidak ada bentuk tunggalnya. Makanya dia disebutnya mulhak kepada jamak zakar salim. Kemudian apalagi di sini wasinun. Wasinun apa babu? Sinun. Sinun ini maksudnya tahun. Sinun. Kalau marfu kan? Kalau mansub majrur sinin. Bisa kita temukan ya. Wala bisa fi kahfihim bid'a sinin. Ya, mereka tinggal di dalam gua mereka selama beberapa tahun. Itu pakai kata sinin. Sinin itu mengalami i'rab jar di situ karena apa? Di sandari bid'u sinin. Wala bisa fi kahfihim bid'a sinin. Mereka tinggal dalam guanya selama beberapa tahun. Nah, sinin itu mudhaf ilaihi majrur. Tanda jarnya adalah ya karena mulhak kepada jamak sekersi. Wababu dan juga babnya. Nah, babnya sinin. Ini babnya ini ada ya. Ini eh, yang merupakan bentuk jamak sulasi yang dihapus lamnya digantikan dengan hak taknis. Ya, seperti kata Allah menjadi idin. Ada jamak idin. Ya, sama dengan sinin. Kemudian izin. Itu maksudnya babnya sama bentuk bentuk katanya ya. Jadi misalnya apa tadi? Idin, izin. Nah, itu sama dengan sinin. Nah, itu kalau di nasab dan dijar. Kalau dia di rafa ya idun, izun, sinun dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya apa itu? Wahlun. Lun. Lun itu apa? Keluarga. Sebetulnya ahlun itu keluarga juga, sudah keluarga. Ungkapan ahlu ya. Misalnya di situ ada beberapa contoh di situ ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ya, lafaz ulu. Ulu ya. Ulu yang tadi kita contohkan itu ya. Marfu di situ sebagai fa'il. Dan inna fi dzalika lazikra liulil albab. Ini majrur atau mahfud ya dengan adanya huruf jar. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin ini juga dijar karena apa? Dhaf ilaihi. Kemudian wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Nah, ini tadi ya. Idin itu sama dengan polanya sinin. Kemudian syaghalatna amwaluna wa ahluna. Luna itu mulhak tadi ya. Min awsati ma tutu'imuna ahlikum. Jadi luna, kan ini ahluna. Luna ini marfu'nya dengan dhammah. Mansub majrur atau mahfudnya dengan kasrah. Lina. Jadi bisa ahluna, bisa ahlina tergantung i'rabnya. Nah, ingat ketentuan mulhak
itu mengikuti ketentuan kepada mulhaknya siapa kan? Kalau dia mulhak jamak muzakkar salim berarti dia mengikuti ketentuan i'rabnya jamak muzakkar salim. Marfu'nya dengan apa? Wow, mansub, majrur atau makhfudnya dengan ya. Dan ingat kalau jamak muzakkar salim itu mengalami idhofah, itu nunnya dihilangkan. Nunnya dihapus. Ya. Misalnya biasa kita temukan dalam kitab sirah misalnya musyriki Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Soalnya musyrikina, tapi karena disandarkan kepada kata Mekah, kita hapus nunnya. Jadi musyriki Makkah. Ya, musyriki Makkah ya. Mudhaf ya, musyriki Makkah mudhaf ilaihi. Dihapus nunnya. Nah, dalam contoh yang disampaikan di sini, syaghalatna amwaluna wa ahluna itu lafaz ahluna disandarkan. Mudhaf itu asalnya ahluna marfu, syaghalatna amwaluna itu dirafa sebagai fa'il dari syaghalatna. Kemudian ahluna itu atof ya. Rafa juga ya, karena ngikut kepada amwaluna. Makanya dia dibaca ahlu dengan waw. Tapi karena dia bersandar kepada na, itu artinya keluarga kami. Ya, syaghalatna amwaluna. Harta benda kami menyibukkan kami. Syaghalatna menjadikan kami masyghul, menjadikan kami sibuk. Harta benda kami menyibukkan kami, wa ahluna juga keluarga kami. Jadi harta benda dan keluarga menyibukkan kami. Mereka mau bilang begitu. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Nah, ahluna itu ahluna yang begini kemudian ditambah dengan na. Ingat kalau mudhaf ilaihi nunnya kita hapus. Jadi ahluna. Demikian pula min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ahlikum itu sebetulnya dari ahlina ditambah kum. Ya, ingat karena dia bersandar lagi mudhaf ya, ahlina kemudian kum mudhaf ilaihi maka kita hapus nunnya. Jadilah ahlikum. Kalau di sini ma tut'imuna ahlikum, tut'imuna sebagai fa'il, ahli sebagai maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi apa? Al-ya'u niyabatan anil fathah. Jadi dia merupakan li'annahu mulhaq. Ya, dia mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya. Nah, tut'imuna ahlikum. Ya, tanda i'rabnya. Ya. Oh, bukan. Hasbunut itu karena dia mudhaf. Jadi ingat ketentuan jamak muzakkar salim juga ketentuannya tasniyah begitu. Kalau dia menjadi mudhaf, nunnya dihapus. Dengan tasniyah. Musanna ya. Termasuk juga mulhaq ngikut. Makanya kemarin ada isnatani, ada isna asyara. Kalau isnatani dua, kalau isna asyara kata isnani ya bersandar kepada asyara dihapus nunnya. Jadi isna asyara. Harusnya isnani kalau tanpa bersandar. Atau isnata asyar. Tergantung ya. Musakar atau mana sih. Ila ahlihim. Ini juga sama kan. Harusnya atau asalnya ahlina kan. Ahlina ditambah dhamir yang mudhaf. Dia mudhaf ini ahlina. Mudhaf ilahinya adalah dhamir di belakang. Ila ahli. Nunnya dihapus. Ila ahlihim. Nah, dia dinasab. Kenapa dinasab ahli? Karena ada huruf jar di dia dijar ya. Karena ada huruf jar di depannya. Ila ahlihim. Jadi dia majrurun, ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya. Niyabatan anil kasrah. Kenapa? Liannahu mulhaq. Ya. Ya, liannahu mulhaq bi jam'il muzakkar salim wa huwa mudhaf. Ya. Nanti belakangnya lagi him mudhafun ilaih. Kalau him dia majrur secara hukum.
fi mahalli jarrin namanya. Tapi sebenarnya dia mabni karena domir kan. Jadi domir itu kalau di i'rab him itu ya tetap disebutnya semut domir. Ya, mabniun. Mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Gitu ya. Artinya tempatnya, posisinya secara hukum di i'rab jar, tapi secara lafaz mabni dia karena domir kan. Kemudian inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, illiyin ini mulhaq. Ya. Ma adraka ma illiyun. Nah, ini bentuk marfu'nya. Kalau lafi illiyin ini majrur, ada fi di situ huruf jar kan? Illiyin kalau dijar atau dinasab. Kemudian ma adraka ma illiyun itu di rafa sebagai khobar kan. Baik. Itu yang apa namanya? Kedua ya. Yang ketiga, al-asmaul sittah. Amal asmaul sittah. Adapun al-asmaul sittah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Dia dirafa dengan waw, di nasab dengan alif, dijar dengan ya. Tapi ada syaratnya kan? Syarti. Karena kita sudah bahas ini. Yang pertama antakuna mudhafah. Dia disandarkan sebagai mudhaf. Fa'in ufridat atau fa'in ufridat anil idhafah, kalau dia disendirikan dari idhafah artinya tidak ada idhafah, maka uribat bil harokati zahirah, dia di i'rab dengan harokat yang zahir, bukan sebagai asmaul sittah lagi tapi sebagai isim mufrad. Misalnya di sini walahu ahun, dia punya seorang saudara. Ahun ini di sini tidak berposisi sebagai mudhaf kan, ya ufridat anil idhafah, tidak ada idhafahnya, maka dia tetap di i'rab sebagai isim mufrad biasa. Dhammah kalau marfu dalam kasus ini walahu akhun. Kemudian kalau dinasab innalahu aban. Sungguhnya baginya seorang ayah. Aban, seorang ayah. Bandingkan dengan Abu Hurairah, ya, abuka, ya, yang bersandar. Kalau aban, nah itu tidak bersandar. Aban ini dinasab kan sebagai isimnya inna. Ada inna di depan itu, isimnya aban, ada di belakang. Kemudian wabanatul akhi. Ingat, wabanatul akhi. Kata akhi itu bukan mudhafun. Dalam lafaz ini dia mudhafun ilaihi. Tapi dia bukan mudhaf. Padahal ketentuannya untuk disebut sebagai al-asmaus sittah harus mudhaf. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Idhafahnya bukan kepada ya pembicara, bukan ya mutakallim. Bukan ya yang artinya saya. Fa in udhifat ilal ya, kalau dia disandarkan kepada ya mutakallim, aribat bi harakati muqaddaratin ala ma qabla ya. Maka dia di i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, harokat muqaddarah atas apa yang ada sebelum ya. Contohnya inna haza akhi, akhi, saudaraku. Betul dia sandar, tapi sandarnya kepada ya mutakallim. Akhi di situ mudhaf. Ini saja mudhafnya kepada ya mutakallim, maka dia tidak mengalami i'rab sebagaimana al-asmaul sittah atau al-asmaul khamsah, melainkan dia mengalami i'rab sebagai apa? Ya sebagai isim mufrad. Kalau dalam kasus ini inna haza akhi, sungguhnya ini adalah saudaraku, dia di rafa marfu sebagai khabarnya inna. Inna ya. Haza itu sebagai isimnya, akhi sebagai khabarnya. Jadi rafa di situ. Rafanya dengan apa? Dhammah. Dhammahnya mana? Ya muqaddarah. Alama qabla ya. Kemudian syarat yang terakhir antakuna mukabbaroh. Sorry, syarat ketiga bukan terakhir ini. Masih ada satu lagi nanti. Yang ketiga antakuna mukabbaroh. Dia merupakan redaksi mukabbaroh. Mukabbaroh itu secara harfiah redaksi yang dibesarkan. Mukabbaroh itu kebalikan dari musaggaroh. Jadi dia harus redaksinya apa? Mukabbaroh.
bukan apa mukabbaro itu bukan musaggaro. Nah, apa musaggaro itu? Musaggaro itu dia punya pola fuail. Fuail. Fuail ini menunjukkan kecil. Misalnya kata rojul. Rojul itu laki-laki kan? Kalau ada laki-laki yang kecil, rujail. Mungkin badannya kecil atau apa. Nah, misalnya ada lagi apa? eh Banyak sahabat begitu kan? Uwais, Suraij, Syuraih, ya, apalagi misalnya kecil, ya, Humair, apalagi ya, Junaid bisa, ya. Nah, contoh lain misalnya eh kucing, kucing, hir, hir, hirun. Itu kalau dibentuk tasgir bisa, jadi hurair. Kalau dikasih tamar buta ya hurairah. Makanya ada ungkapan sahabat namanya Abu Hurairah. Nah, itu tasgir itu Hurair. Jadi syarat yang ketiga ini redaksi al-asmaul khamsah al-asmaul sita itu harus dalam bentuk mukabbarah. Tidak boleh dalam redaksi musaggarah. Tidak boleh redaksinya tasgir. Kalau dia tasgir fa in suggirat maka u'ribat bil harakatiz zahir. Maka dia di i'rab dengan harokat yang zahir. Nah, misalnya kata abun, abun. Nah, kalau ditasgirkan jadi ubay. Ubay. Kalau ubay gimana? Haza ubay. Ya, haza ubayyuk. Ubayyuk. Ya. Kan dengan harokat yang zahir. Kalau saudara ukhay. Akhun jadi ukhay. Saudaraku yang kecil. Ya. Ada Umar jadi Umair. Ya. Nasir jadi Nusair. Nah, begitu. Itu kalau menunjukkan kecil. Ya. Kemudian yang terakhir, wa antakuna mufradah. Ini syarat keempat. Dia haruslah tunggal. Fa in sunniyat au jumiat, kalau dia didualkan atau dipluralkan dibentuk tasniyah atau dibentuk jamak, au ribat i'rabul musanna wal majmu'. Jadi dia di i'rab dengan i'rabnya ya, musanna dan jamak. Jadi harus bentuknya tunggal kan? Abun itu kan tunggal. Kalau dijamakan jadi aba, maka i'rabnya jadi i'rab jamak taksir. Ya, sama juga dengan akhun. Akhun kalau dijamakkan gimana? Jadi ikhwan atau ikhwah. Berarti i'rabnya menjadi i'rab apa? Jamak. Kalau didualkan misalnya abun jadi abawani, abawaini, itu mengalami i'rab musanna. Ya, jadi fa'in sunniyat au jummi'at kalau dia didualkan ya, dimusanna kan maksudnya atau dia dijamakkan jummi'at ka u'ribat i'rabal musanna wal majmu'. Dia di i'rab dengan i'rab musanna dan i'rab jamak. Nah, kemudian di situ ada catatan tentang han. Han. Menurut penulis kitab Mutammimah ini, Ar-Ra'ini rahimahullah, wal afsahu filhan, yang paling fasih dalam lafaz han itu adalah an-naqs. Ini adalah naqs. Naqs itu dikurangi. Ai hazfu akhirih. Yakni dihapus akhirnya. Jadi tidak ada bukan pakai waw. Kan kemarin masih ingat pembahasan apa? Asmaul Hamsah itu. Asmaul Hamsah atau Asmaul Sittah. Yang pertama apa? Abuka. Abunya ya. Ahuka. Eh, ahuka. Tiga apa? Satu, dua, tiga. Hamuka. Empat apa? Fuka. Yang lima apa? Zu. Ini yang disepakati ini ya. Zu. Ya. Sumal. Ada satu sebetulnya. Ini kan sudah lima ini. Ada satu yang keenam. Hanuka. Sorry.
hanuka. Bagi yang mengadopsi ini berarti ada 6. Makanya disebut al-asma'us sittah. Tapi menurut beliau dan sebagian ulama yang lain, yang fasih itu sebetulnya pada lafasan itu naqs. Maksudnya dihapus akhirnya, tidak ada pakai waw begini. Jadi wali arabu bila harokati ala nun. I'rabnya itu dengan harokat terhadap nun. Contohnya nahu haza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Bisa dipahami ya? Jadi menjadi apa? Bukan masuk asmaul khamsah atau asmaul sittah. Ya. Jadi dia sebagai isim mufrad biasa maksudnya. Ya. Jadi dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan atau dikhafat dengan kasrah. Jadi hanuka, hanaka, hanika. Gak pakai huruf ilat. Jadi bukan hanuka, hanaka, hanika, bukan. Nah, oleh karena itulah sini kata beliau walihaza, oleh karena itulah lam ya'uduhu sahibul ajurrumiyah, tidak dianggap dia oleh penulis kitab ajurrumiyah wala ghairuhu, dan tidak pula selainnya, yaitu ulama yang lain, fil asma fi hazihil asma, dalam golongan isim-isim ini, wa ja'aluha khamsah, dan mereka menjadikannya 5 saja. Jadi Hanu tidak masuk. Jadi bagi yang menyebut al asmaul khamsah tanpa ini. Ya. Bagi yang memasukkan sebagai Hanu ini sebagai golongan, maka menyebutnya al asmaul sittah. Jadi itu saja. Karena menganggap kenapa ini tidak dimasukkan? Karena dia menurut sebagian ulama yang fasih itu hanya nun saja di ujungnya. Dihapus itu huruf ilat di belakang. Naqs namanya. Ya. Ini hasbu akhir. Hasbu akhirihi. Ya. Hapus akhir. Sehingga 5 saja. Kemudian yang terakhir apa al amsilatul khamsah atau afalul khamsah, ya. Biasa disebut al amsilatul khamsah. Al amsilatul khamsah, adapun al amsilatul khamsah, amsilah yang 5. Kenapa disebut amsilah? Karena dia bukan kata sebagaimana al asmaus sittah atau al asmaul khamsah yang betul-betul hanya 5 atau 6. Kalau al afal ini pola kan. Makanya ada yang menyebutnya biar tidak keliru al amsilah. Al-amsilatul khamsah. Tapi ada yang juga tetap nyebutnya al-af'alul khamsah. Karena memang hanya fi'il saja, tidak ada isim di situ. Ini kullu fi'il, semua fi'il ya. Kullu fi'ilin ittasala bihi dhamiru tasniyah, yang bersambung dengan dhamir tasniyah, nahwu yaf'alani wa taf'alani. Kemudian au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', nahwu yaf'aluna wa taf'aluna. Atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, nahwu taf'ulina. Dan ini sekali lagi pola ya, tidak harus sulasi mujarrad, bisa jadi juga sulasi mazid. Misalnya polanya istaf'ala, sama. Misalnya yastaf'alani, yastaf'aluna, gitu. Boleh ya. Yang penting lihat ujungnya, bersambungnya dengan domir tasniyah, domir jama' atau muannasa mukhatab. Muannasa mukhatab itu perempuan yang jadi lawan bicara, anti. Kita bicara dengan satu orang perempuan, itu pakai ina di belakangnya. Takulina, taf'ulina, tansurina. Nah, pola seperti ini al asmaul khamsah ini, al amsilatul khamsah ini atau al afalul khamsah, fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Dia dirafa dengan tetapnya nun, atau sabu wa tujzamu bi hazfin nun, ya, serta dinasab dan dijazam dengan hazfun nun. Bisa dipahami ya? Dan beliau sampaikan di sini sebagai penutup tanbih. Ulima mimma taqaddam. Tanbih itu Pak ya, catatan penting, alert ya dalam bahasa Inggris itu. Ada catatan penting di situ ya. Ulima mimma taqaddam, bisa diketahui dari apa yang terdahulu, artinya dari pembahasan sebelumnya itu, anna alamatil i'rabi arba'ata asyarah, bahwa tanda-tanda i'rab itu arba'ata asyarah. Ingat arba'ata di sini mabni ya. Ini 14. Nah alamatul i'rabi arba'ata asyarah. Secara mahal dia adalah khobar dari anna.
Harusnya dia marfu kan? Tapi dia di sini mabni. Makanya kita bacanya arba'ata. Tanda i'rab itu totalnya ada 14. Minha arba'atun usul atau minha arba'atu usul. Ya, di antaranya ada 4 usul. 4 arba'atu usul, 4 yang pokok. Ini ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linnasbi wal kasratu liljari was sukunul jazmi. Dhamma untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar dan sukun untuk jazm. Kemudian wa asyaratu furu' inaibah. Ya, wa asyaratu furu' inaibatun an hazil usul. 10 cabang naibatun an hazil usul, pengganti dari yang pokok. 10-nya itu gimana perinciannya? Salah satu ya, tanubu anil dhammah, 3 sebagai pengganti dhammah. Arba'un anil fathah, 4 ya, sebagai pengganti fathah. Natani ini pas 2 pengganti kasrah, kemudian wa wahidatun anis sukun, 1 pengganti dari sukun. Ya. Kemudian wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab, dan bahwa penggantian itu terjadi pada 7 bab. Al-awwal yang pertama babu mala yang syarif. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang mala yang syarif di belakang. Kemudian yang kedua asani babu jama'il muannatsis salim. Bab jamak muannas salim. Yang ketiga salisu babul fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Bab fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Dan yang keempat babul musanna ya rabi'u al-khamisu babu jam'il mudzakkar salim, as-sadisu babul asma'i sitta, sabi'u babul amsilatil khams. Ya. Dengan perincian yang tadi sudah kita uraikan. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Kalau yang mulhaq tadi dia harus dihafal dengan Ya, sedikit saja. Mulhaq itu sedikit saja. Dihafalkan saja. Tidak banyak kan? Ulu alamuna illi. Kalau di Alfiyah disebutkan ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syazza wassinuna. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan mendatang kita lanjutkan lagi di topik berikutnya tentang i'rab takdiri. Ya. Pembahasan berikutnya tentang i'rab takdiri. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.